Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa tamjidan lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin khairil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita sekalian, hingga pada siang hari ini kita masih diberikan umur panjang, bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang melaksanakan salat zuhur, dan juga dilanjutkan dengan kegiatan kajian terhadap keislaman. Para jamaah sekalian rahimakumullah, musibah dan juga nikmat adalah dua hal yang di dalam kehidupan kita ini selalu ada. Keduanya silih berganti yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, yang akan dijadikan sebagai alat ukur oleh Allah kepada kita. Yang dijadikan sebagai alat ukur itu adalah yang dimaksud untuk mengukur nikmat yang Allah berikan kepada kita itu seberapa jauh kita mampu mensyukurinya. Dan juga musibah yang diberikan oleh Allah itu juga sekaligus menjadi alat ukur bagi kita untuk melihat seberapa jauh kita bisa menerima dan sabar terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita itu. Sebagai manusia biasa, kita memiliki sebuah cita-cita, memiliki sebuah program, memiliki sebuah harapan untuk kita jadikan sebagai tolak ukur dalam perjalanan kehidupan kita itu. Namun sebagai manusia biasa, terkadang program yang ingin kita raih, cita-cita yang ingin kita gapai, kemudian juga keinginan dan berbagai macam hal yang menjadi target dalam kehidupan kita itu seringkali sudah kita pasang sedemikian rupa, kemudian ikhtiar kita juga sudah lakukan untuk itu, kemudian bahkan bukan hanya dari sisi ikhtiar secara fisik, tapi juga secara batin kita sudah bermohon dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar program ataupun cita-cita ataupun harapan itu bisa tercapai. Namun dihadapkan pada kenyataan, ternyata harapan program itu tidak terwujud dalam kehidupan kita, bahkan mungkin boleh dikatakan gagal dalam kehidupan kita itu. Ada satu resep dan konsep yang diberikan oleh ajaran Islam dalam kaitan dengan kita menghadapi sebuah fenomena semacam ini, yakni keinginan di satu sisi untuk kita mendapatkan sesuatu, tapi keterbatasan di sisi yang lain atas kemampuan kita itu, dengan satu istilah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan dalam Al-Quran dengan istilah sabar. Sabar dan juga ini tidak bisa dipisahkan dengan syukur. Sabar dan syukur. Sabar dalam artian bagaimana kita mampu mengolah apa yang sudah menjadi obsesi kita. Kita memiliki obsesi kadang-kadang agar kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, kita menginginkan kesuksesan, kita menginginkan kemudahan, kita menginginkan keindahan, kita menginginkan pujian dan mungkin juga penghormatan dari orang, kita menginginkan pengakuan ataupun eksistensi ataupun penghargaan, kita menginginkan kesehatan yang prima, kemudian kecukupan dari sisi harta benda, kemudian kita menginginkan sayang dan seterusnya. Namun yang kita dapatkan terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan itu. Yang kita dapatkan justru, mohon maaf, misalnya sebuah penderitaan, kemudian kegagalan, kesulitan,
kegelisahan, kemudian kebangkrutan, kecemasan, bencana, dan seterusnya. Yang itu semua sangat bertentangan dengan harapan dan keinginan yang ingin kita capai. Kita sebagai manusia tentu tidak diberikan kewenangan untuk itu. Dalam artian kita tidak bisa menentukan bahwa suatu saat obsesi kita, harapan kita pasti harus berhasil, tidak bisa. Allah sudah mengatur sedemikian rupa dalam perjalanan kehidupan kita ini terjadi seperti itu. Dan oleh karena itulah kemudian dalam kehidupan kita Allah mengatur dengan istilah ada yang sabar, kemudian juga syukur. Para hadirin jemaah rahimakumullah, dalam kaitan dengan istilah sabar ini juga seringkali kita melihat bahwa sabar itu hanya diperuntukkan ketika kita terkena suatu musibah. Sebenarnya tidak. Karena kalau kita melihat dari istilah sabar itu oleh para ahli akhlak dimasukkan dalam kategori ada 3. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'at. Sabar terhadap ketaatan. Artinya bahwa kategori sabar itu bukan hanya diperuntukkan pada kita saat kita mendapati sebuah musibah, akan tetapi juga harus kita terapkan dalam konteks pada saat kita menghadapi ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan as-sabru 'ala ta'at. Ketaatan atau yang bermuara dari sebuah perintah yang dibebankan kepada kita atau taklif kepada kita, itu kadangkala ada yang memberatkan bagi kita. Dari sekian banyak perintah yang Allah terapkan kepada kita, ada puasa, ada zakat, ada sholat, ada haji. Saya kira tidak ada satupun yang tidak bernuansa sebuah taklif. Namanya saja taklif. Taklif itu artinya beban. Sudah pasti beban taklif ini yang diberikan kepada kita akan menjadikan sebuah hal yang apabila kita tidak barengi dengan satu sikap dewasa, maka beban atau taklif itu menjadi sesuatu yang memberatkan bagi dia. Kita tidak pernah mengatakan bahwa sholat itu ringan, tidak, berat itu. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat itu merupakan hal yang memberatkan kecuali bagi orang-orang yang memang diberikan oleh Allah hati yang khusyuk. Itu artinya bahwa beban itu ada. Nah, taklif yang memberikan beban itu harus dibarengi dengan sebuah kebiasaan, sebuah rasa untuk menanggapi bahwa itu adalah hakikatnya sebuah kebutuhan bagi kita. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan beban-beban yang oleh Allah itu dibebankan kepada kita dalam konteks bagaimana kita mentaati terhadap perintahnya akan menjadi sebuah hal yang ringan kita lakukan. Disitulah fungsi dari pembelajaran tentang sabar. As-sabru 'ala ta'ah itu artinya bagaimana kita menyikapi ketaatan yang Allah tetapkan kepada kita itu dengan sabar sehingga tidak terasa terbebani dalam diri kita. Kemudian yang kedua, para jemaah sekalian, ada as-sabru 'alal ma'as. Sabar terhadap maksiat. Sabar terhadap maksiat itu implementasinya seperti apa? Kita bisa tahu bahwa tidak ada sebuah istilah maksiat yang tidak menyenangkan pada kita. Artinya bahwa andai kata kita mau mengumbar tentang maksiat itu, maka maksiat itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan bagi nafsu itu. Nah, sabar terhadap hal yang seperti itu adalah dengan cara kita tidak melakukannya. Kalau kita terbiasa dengan perbuatan, katakanlah misalnya minum minuman keras segala macam, mungkin menyenangkan bagi dia. Tapi karena itu adalah sebuah larangan, kita bersabar dengan tidak melakukan itu. Ada lagi mungkin maksiat-maksiat yang lain yang itu sebetulnya sama sekilas dari sisi nafsu itu menyenangkan. Dan mungkin bahkan orang lain tidak akan bisa mengetahui dengan jelas apa yang kita lakukan dari kemaksiatan itu. Tapi kita tetap kekeh
untuk tidak melakukan, kita tetap komitmen untuk tidak melakukan, itu yang artinya kita bersabar terhadap kemaksiatan. Betapapun mungkin menggiurkan, betapapun mungkin terbebas dari ancaman, betapapun mungkin orang lain tidak ada yang tahu, tapi tetap kita tidak lakukan karena kita sabar terhadap maksiat itu dengan cara seperti itu. Kemudian yang berikutnya, para jamaah sekalian, sabar dalam pengertian menghadapi musibah, as-sabru 'alal musibah. Sabar terhadap musibah itu artinya mengembalikan persoalan yang kita terima yang mungkin tidak mengenakan itu kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu bahwa ketika masalah yang Allah tetapkan kepada kita itu adalah masalah-masalah yang tidak menyenangkan atau menyenangkan sekalipun bagi kita. Mungkin banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Dalam konteks ini saya ingin mengambil sebuah ayat Allah yang menyatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah ditetapkan kepadamu untuk melakukan peperangan, kutiba alaikumul qital. Jadi saat itu jemaah sekalian, umat Islam diberikan perintah untuk melakukan peperangan. Peperangan itu sebuah perilaku, sebuah jihad yang sudah pasti akibat yang akan diperoleh itu adalah kita terbunuh atau membunuh. Sehingga orang tidak senang dengan pekerjaan ini. Allah kemudian mengatakan wa huwa kurhul lakum. Kamu tidak senang pasti dengan perintah itu. Tetapi Allah kemudian menyertakan dari sisi itu dengan mengatakan bahwa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kamu tidak senangi selama ini justru baik menurut Allah. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali apa yang sebenarnya kamu senangi justru jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jemaah sekalian, ada sebuah rahasia Allah yang kita tidak pernah tahu tentang hal yang terkait dengan ini. Mungkin setiap kita sudah pernah mengalami, Saya hanya ingin mengambil satu contoh yang sudah barangkali sudah sering kita dengar secara umum ya. Yang ini sebetulnya menjadi bagian contoh kecil dari sebuah peristiwa yang seringkali kita lakukan. Saat terjadi pesawat JT610 crash Lion Air di Kerawang pada waktu itu, ada salah seorang penumpang yang datang dari Bandung. Dia sudah menghitung waktu dengan melakukan backward planning. Dia harus mandi jam berapa karena take off-nya adalah jam 7. Perjalanan Bandung Jakarta berapa sampai ke semua sudah dihitung sama dia. Bahkan jam berapa dia harus mandi pun sudah dihitung, plus waktu cadangan. Dia sudah sholat, dia sudah bertadarus, dia sudah berdoa. Berangkatlah dia bismillah. Tidak pernah disangka bahwa ternyata di jalan ada sebuah hambatan, kecelakaan mungkin di jalan sehingga terhambat dia. Sampai di Soekarno-Hatta, dia tidak bisa lagi masuk ke pesawat karena posisi sudah close dan pesawat sudah siap terbang. Tentu sebagai manusia biasa saat itu, andai itu adalah terjadi pada diri kita, kita akan mengatakan, kita akan sedih, kita akan merasa kesal terhadap peristiwa yang terjadi ini. Kemudian beberapa saat, 15-20 menit setelah terbang, setelah pesawat ini dinyatakan take off 13 menit setelah take off, ternyata pesawat ini mengalami lost contact. Dikabarkan bahwa sudah tidak bisa dideteksi di mana posisinya dan diperkirakan jatuh, dan kemudian seluruh diketahui kemudian di waktu kemudian saat itu, setelah itu bahwa seluruh penumpangnya meninggal dunia, termasuk kawan-kawannya dia yang seharusnya bersama dalam satu pesawat.
Jemaah sekalian, andai kita adalah jadi bapak ini, kita sudah rugi untuk membeli tiket baru, kita sudah terlambat waktunya. Kesedihan dan kekesalan itu apa kira-kira jadinya ketika kemudian mendengar bahwa ternyata dia sedang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebuah musibah yang lebih besar. Tentu yang muncul dalam hatinya dia akan mengatakan alhamdulillah Allah telah selamatkan. Itu adalah contoh dari sebuah peristiwa yang dibayar kontan sama Allah. Artinya kesulitannya sekarang, beberapa saat kemudian kita tahu hasilnya. Seringkali Allah memberikan kesulitan, memberikan cobaan, musibah kepada kita itu, bayarnya tidak kontan. Bisa sebulan lagi, bisa satu tahun lagi, baru kita rasakan manfaatnya. Bahkan mungkin musibahnya dikenakan oleh Allah saat sekarang, tapi yang menerima kenikmatan atau yang menerima balasannya itu adalah anak kita, cucu kita. Itu berarti sekian lama justru setelah kita sudah tidak ada atau meninggal. Inilah makna yang terkandung dalam asa takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Nah, sehingga oleh karena itu para jemaah sekalian, menyertai dari posisi yang seperti ini, maka kita diperintahkan juga harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dalam segala. Nah, karenanya syukur ini menjadi sebuah cara bagaimana kita selalu menetralisir berbagai macam hal yang mungkin sekalipun itu menyulitkan bagi kita, tidak menyenangkan bagi kita, tetaplah kita harus bersyukur.